Kita baca kalamnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan wa sa'ala radhiyallahu anhu Allah yuhyi madarisal ilm fi jami'il aqtar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan majelis ilmu di seluruh penghujung dunia. Ya, seluruh dunia. Al-faqru ila faqrul ilm. Miskin itu, orang dikatakan miskin itu adalah faqrul ilm wa ahli. Miskin ilmu, tidak ada orang alim, ada fakir. Orang enggak punya ilmu, fakir. Miskin nih orang. Masuk dalam kategori apa? Ada. Miskin. Orang enggak punya ilmu. Itu menurut Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya orang miskin. Ini orang, ya. Wa ammal mal injah wa inrah. Adapun orang enggak punya uang, ya kadang ada, kadang tidak ada, itu enggak masuk dalam kategori fakir. Hakikat fakir adalah bagi orang yang enggak punya ilmu, miskin nih orang, enggak punya ilmu. Ya. Kemudian bila mengatakan walakin abna'uz zaman, akan tetapi anak-anak zaman sekarang adalu antalabil ilm. Mereka berpaling dari mencari ilmu ila talabid dunya, lebih mentingkan cari dunia, enggak mau cari ilmu, malah cari apa? Cari dunia. Ini kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Waktunya belajar, enggak mau belajar. Ya. Nah, ini nasihat Al-Habib Ali Habsyi ya untuk kita sebenarnya, ya. Harusnya kita bisa mementingkan waktunya belajar, waktunya duduk di majelis, ya. Nah, kadang guru syekh itu mengingatkan tuh, kadang zaman sekarang guru itu sampai sungkan nek ngiling no. Untuk mengingatkan kita duduk di majelis taklim itu kadang sampai izin sungkan. Kenapa? Kok cik moyo sampai guru tuh gambarannya kok cik ngemis agar santri itu mau datang ke majelis, padahal hakikatnya enggak. Saking apa? Saking malesnya kita sampai diingatkan seperti itu. Padahal hakikatnya apa? Ya, kita sendiri yang untung. Duduk di majelis taklim itu kita sendiri yang untung. Makanya itu zamannya Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan walakin abna'uz zaman adalu an talabil ilm ila talabid dunya. Itu zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan anak zaman sekarang lebih milih nilai dunia ketimbang nilai ilmu. Itu bahasanya. Bagaimana zaman kita sekarang? Ilmu, ya. Ilmu. Tidak semua majelis itu dibacakan ilmu. Makanya antum kalau ngelihat Syekhin Al-Habib Umar tidak duduk kecuali baca kitab. Antum coba cari saja. Mau didatengin orang, mau ada tamu, siapapun, baca kitab. Ada tamu siapapun datang ke beliau, duduk sama beliau, iqra' kitab. Baca kitab. Baca kitab. Terangkan sedikit sama beliau. Ada ilmu di situ, ada ilmu. Intinya tidak boleh majelis itu kosong dari ilmu. Nanti ada yang qasidah. Tapi baca kitab itu pasti ada. Enggak ada. Ya, ada mujamalah. Kamu gimana kabar kamu, Vin? Anak kamu ini berapa? Mondok di mana? Kalau ada thalibul ilm, sudah bisa apa kamu, ditanya sama. Mujamalah ada. Setelah itu baca kitab. Enggak maunya kosong satu majelis kecuali dengan apa? Ilmu. Paham, ya?
Ini pentingnya ilmu ya. Wa atharud dunya 'alal ilm. Kata Habib Al-Habsyi, mereka itu anak-anak orang zaman sekarang itu lebih mentingkan urusan dunia ketimbang ilmu. Gak iso. Oh, gak iso Ustaz. Pas aku kerja. Oh, udah iso. Fadhal datang majelis. Oh, udah bisa Ustaz. Ini anak saya sibuk. Ini saya Ya, kalau memang pekerjaan inti mengikat inti, enggak apa-apa. Cari waktu luang inti untuk datang ke majelis. Ya, karena kan apalagi yang kena sip, itu masih kita maklumin. Sehingga dimaklumin ini kadang urusan yang apa? Tak ada. Saya jaga anak Ustaz. Ya Allah. Ya cuman kita ngingetkan saja. Paham ya? Bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai nasihatkan seperti itu. Itu menunjukkan bahasanya apa? Pentingnya apa? Ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan aksama kana alaihi salafuhum. Terbalik dari zamannya orang-orang solihin. Kanu yu'thiruna al-ilm ala dunya. Walakinnal mushtaqa ila Allah. Mereka tuh orang dulu lebih dahulukan ilmu daripada dunia. Nah, sekarang kita orang mau datang ke majelis taklim zaman sekarang repot. Apalagi kalau majelisnya kitab, yang dibaca kitab. Kalau tidak memang anak yang lulusan pondok pesantren yang memang biasa megang kitab. Padahal belajar dengan kitab itu bukan hanya kewajiban santri atau anak yang lulus pondok. Kita semua ini wajib belajar. Toh zaman dulu. Itu yang masih belum ada namanya pondok. Ini orang-orang yang belajar yang di masjid. Ya seperti ini. Halago. Zamannya Imam Syafi'i belajar masa ada pondok? Tidak ada. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan Allah yandur ilaina wa ila asri wa ila ahli asrina wa yuqbil bi qulubina alaihi usallana tariqan sahlatu ini doanya beliau. Semoga Allah Taala memandang orang-orang di zaman kita ya, dan menerima kita, memudahkan kita, memberikan jalan yang mudah untuk kita nyampe kepadanya ya. Jadi pentingnya belajar. Paham ya? Pentingnya belajar. Pentingnya orang nuntut ilmu. Ini beliau nasihatkan di posisi apa? Bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih. Nah, ini semua yang kita baca dari kemarin ini nukilan-nukilan ya nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selama ada di bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih beliau nasihati sama. Setelah sholat tarawih sama seperti kita ini. Duduk. Ya cuman bedanya kalau zaman dulu langsung mungkin ya ada qasidah dan nasihat. Ya, kalau sekarang mungkin ya setelah sholat tarawih sama seperti ini. Ya, ini. Nah, jadi itu menunjukkan bahasanya apa? Pentingnya orang belajar nuntut ilmu. Ya, eman. Insya Allah barakahnya kita duduk di majelis. Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala hal urusan kita. Ya, mau urusan apapun, duniawi, ukhrawi, keluarga dan segala macam diberikan kemudahan kalau kita ada perhatian dengan ilmu. Ada perhatian dengan majelis ilmu. InsyaAllah harapannya Allah Ta'ala perhatian. Karena kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Faham ya? Dan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini InsyaAllah menggugah hati kita. Lebih bisa semangat lagi belajar. Ya. Belajar capek. Tapi capeknya kita tidak sebanding dengan capeknya orang-orang solihin terdahulu. Mereka belajar tuh capek.
Orang duduk di majelis taklim itu capek. Cobaannya banyak. Kalau cobaannya tidak banyak berarti itu sesuatu yang disenangi sama setan. Ngono wae. Sesuatu yang disenangi sama setan itu kita ada khifah, ada ringan. Sekelas kita ya, kita ada ringan ngerjakan. Tapi kalau sesuatu itu musuh setan, dia akan bikin kita ada saja kendalanya. Kok kate berangkat kongkon wong tuwa. Enak. Bingung ya, majelis tak wong tuwa. Ngomong sama orang tak bisa ndak ditunda nanti setelah majelis. Ya. Engkau kate berangkat, istri minta ini, keluarga minta ini, anak engkau kadang ini, macam-macam. Berarti sesuatu tersebut dikhawatirkan sama setan. Setan sangat takut kalau inti hadir di situ. Kenapa? Ilim. Namun apalagi kita dengarkan nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, jelas ini sesuatu yang paling ditakutkan sama setan. Kenapa? Ini nasihat dari seorang orang alim, allamah, wali min awliya, mukhlis. Yang ditakutkan itu nasihat dari orang mukhlis sama setan. Kenapa? Nasihat ini akan menghujam ke hati kita. Itu yang ditakutkan sama setan. Kadang kita berat. Makanya kita berat datang. Ada aja penghujam. Sadar tidak sadar kita. Sadar tidak sadar. Urusan itu, setan itu sudah paham. Kita Rebu mari tarawih untuk majlisan. Itu yang harus sadar. Dia akan bikin rencana. Ini satu saya kasih satu cerita. Ada orang puasa, dia tutup puasanya, dia tidak ngomong. Paham? Dia tidak ngomong. Si orang puasa ini kerjaannya jual daging. Jual daging. Tidak ada yang tahu. Karena dia kepingin puasanya ini tidak diem. Dia benar-benar jaga. Setan gak mau. Gimana caranya dia berucap. Kalau dia puasa. Dipancing dengan apa? Dengan orang pembeli bawel. Digerakkan, tidak tahu tuh. Ini setan ini sutradara paling pintar sudah. Nggak ada yang bisa ngalahkan sudah. Kalau enggak kita benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat inayah, taufik dari Allah, enggak akan selamat kita dari jebakan setan. Ini orang datang, saya beli daging 1 kilo misalnya. Dilangsung tambah nopo rek kayak poso, cek medite. Ditambahi sama dia. Besok datang lagi. Beli daging lagi. Sama. 1 kilo. Ngomel. Ibu yo tambah sampai ini kilo. Kak kepingin balik wong poso. Tambah. Padahal dia tidak tahu kalau ini orang puasa juga. Tapi lisan digerakkan sama setan. Ya namanya wong poso nahan lapar. Kerja meneh. Emosi enggak? Ditahan sama dia emosi. Enggak bosan setan. Didatangkan lagi ini orang sama. Beli lagi sampai ketiga enggak kuat si penjaga si yang jualannya. Pak, sampean poso-poso, sampean kira sampean tok sing poso. Aku juga poso. Selesai sudah. Khalas. Tujuan setan kah? Dapat enggak? Dapat. Khalas. Segitunya. Dan terkadang kita itu terbawa sama dramanya setan tanpa kita sadari. Paham? Makanya perlu istiqomah, perlu bimbingan guru dan segala macam biar kita orang itu terhindar dari itu. Sambil kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk belajar Rebu, Sabtu, Minggu, ada aja kadang. Perhatiin wae.
Sing hari sebelumnya, oh ae. Tolong cekelno masjid po. Cekelan hataman Quran tak apa tadarusan Quran aku gak iso. Waduh iya apa iki? Akan ada celah untuk itu. Karena apalagi yang ditakutkan sama setan, kita belajar kitab, dengarkan nasihat orang-orang soleh. Itu yang paling ditakutkan. Paham ya? Nah, semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.